kita mantapkan keimanan kita kepada kehidupan hari akhir nanti. Anda harus sadar bahwa Anda yakin seyakin-yakinnya, cuman keyakinan ini sering tertutup dengan apa? Dengan kecintaan kita kepada dunia, dengan kesibukan kita kepada selain Allah. Kalau ditanya tentang hari kiamat, semua percaya. Siapa yang gak percaya? Kalau dibilang kau masuk neraka, gak mau, karena dia yakin bahwa neraka itu pedih. Cuman kurang tajam kita rasa. Kita harus merenung. Dikatakan bahwasanya di neraka itu paling ringannya siksa di neraka itu adalah jika adalah orang disiksa suruh pakai sandal, disiapkan sandal, paling ringannya itu. Sandalnya dari api, kemudian di saat dipakai itu sandal ubun-ubunnya mendidih. Itu paling ringannya siksa di neraka. Tentunya karena dosanya paling ringan, bukan dosa meninggalkan sholat, bukan dosa zina, bukan dosa makan riba, bukan dosa-dosa kecil yang menjadikan sebab orang masuk neraka. Ternyata hukumannya diantaranya di samping dibakar di api neraka, suruh pakai sandal, kemudian setelah dia pakai sandal ubun-ubunnya mendidih. Ada datang rasa haus dan diberi minuman, timah yang cair akan diminumkan. Kita harus paham itulah keadaan neraka. Timah cair diminumkan, dia tahu itu panas, tapi dia haus yang sangat, kehausannya, hausnya yang sangat mengalahkan rasa takutnya kepada panasnya timah yang mendidih. Dan dia tetap minum, merasakan panas, kemudian hancur itu perut, kembali lagi, kemudian haus lagi, dan begitu seterusnya. Ada siksa ringan. Bagaimana siksa beratnya? Bagaimana siksa beratnya? Bagaimana dengan kita durhaka kepada orang tua? Bagaimana kita mengambil hak orang lain? Bagaimana kita meninggalkan sholat? Bagaimana seorang yang berzina? Bagaimana orang yang makan riba? Bagaimana hukumannya? Sering-sering hadirkan makna ini, hai hamba Allah, agar jadi rem untuk kita, agar kita tidak zalim kepada sesama, agar kita tidak mudah melakukan dosa. Kesadaran akan siksa ini penting. Kesadaran akan siksa ini penting. Digambarkan ada seorang anak muda yang hobi minuman keras, hobi berzina, hobi minuman keras. Ada kabar gembira bahwasanya ada perempuan tercantik dan paling sehat di kampung itu, diserahkan kepadamu untuk kau zinai. Dia lagi disiapkan di kamar itu, anak yang hobi zina, dan di sampingnya ada disiapkan minuman keras yang paling enak, paling mahal. Anak yang hobi minuman keras dan hobi zina pasti bergegas melihat perempuan paling cantik, bergegas ke tempat kamar yang sudah disiapkan. Dia mau masuk kamar melihat perempuan cantik sekali, dia akan berzina dengan perempuan itu. Sementara syahwatnya sudah bergolak. Akan tapi di saat mau masuk kamar dan kelihatan perempuannya, dia mau masuk kamar, di stop dulu. Stop. Kenapa? Kamu mau kemana? Mau masuk kamar? Katanya boleh. Oh iya boleh. Kamu boleh masuk kamar ini cuma 3 jam saja. Enggak apa-apa, cukup bagi aku 3 jam. Bisa mabuk, bisa berzina. Oke. Tapi setelah 3 jam kamu pindah ke sebelah. Oh ya, ada apa di sebelah? Coba kau lihat. Dibuka pintu, rupanya bara api yang membara dengan bahan bakar panas, besi yang merah-merah. Kemudian di kiri kanannya, di depan pintunya ada 5 algojo. Untuk apa itu? Siapapun yang telah masuk 3 jam di sini akan dilempar ke situ, dipanggang. Kami masih mau masuk? Kalau cerdas dia ngomong tidak mau masuk, padahal syahwat ada. Begitulah kalau orang sering merenung tentang keadaan akhirat, akan jadi rem bagi dia untuk melakukan dosa. Mengerikan di sana nanti. Jangan mengentengkan dosa sekecil apapun. Ingat, sekecil apapun dosa dilakukan seorang hamba, jika Allah belum mengampuni akan disiksa di sana.
Itu perjalanan akhir nanti. Sementara kalau orang punya dosa bukan saja tersiksa di akhirat nanti di neraka, di perjalanannya pun juga tersiksa. Mundur kita dari neraka, naik sedikit perjalanan Shiratal Mustaqim, tidak kelihatan jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian kalaupun ada berjalan, di situ telah disiapkan seperti tombak begitu, seperti besi yang ujungnya adalah lancip. Siapapun ahli neraka baru nyebrang sudah diturunkan, ditancapkan, diambil oleh besi-besi itu lalu masuk ke neraka. Mundur sedikit, padang mahsyar, mengerikan, dahsyatnya padang mahsyar. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik menemukan dahsyatnya padang mahsyar, dikatakan puluhan ribu tahun. Bukan seperti saat di dunia hanya puluhan tahun saja, puluhan ribu tahun, dan tidak bisa mati. Nggak ada kulkas, nggak ada warung, panas, matahari secengkal di atas kepala. Bagi orang munafik dan orang pendosa, pendosa akan merasakan dahsyatnya padang mahsyar, sehingga mereka pada berkata, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar ini, kami capek, biarpun harus masuk neraka jahanam. Dia tidak ngerti neraka jahanam lebih pedih lagi. Begitu dahsyatnya padang mahsyar sampai ia berkata semacam itu. Mundur lagi ke alam barzah. Bagaimana kisah alam barzah? Alam barzah dimulai dari mana? Dimulai dari saat ini. Hei hamba Allah, kita semua akan mati. Inilah mulai kisah kita yang mengerikan. Kalau kita bukan ahli iman, di dunia tidak terlihat. Akan tapi setelah meninggal dunia, ketahuilah, kalau orang sudah meninggal dunia, mau tidak mau akan dibawa ke tempat itu. Kita akan dikubur. Mari kita baca kehidupan kita, renungan kita ini. Kita perlu merenung serius. Hei orang kaya yang punya tahta, punya jabatan, cukup dicabut nyawanya, jabatan sudah nggak berguna lagi bagi dia. Akankah kita sombong dengan jabatan yang nyawa pun sewaktu-waktu bisa dicabut oleh Allah sehingga tidak berarti lagi itu jabatan? Hei yang punya kekayaan, ketahuilah, kalau sudah meninggal dunia, kekayaan tidak ada lagi artinya bagi dia, langsung diwaris. Sampai dikatakan oleh para ulama, begitulah orang yang hidup di dunia dengan kekayaan yang melimpah, kalau meninggal dunia sudah tidak punya hak lagi. Sampai dikatakan kalau seandainya dia punya gigi emas, giginya diganti dengan gigi emas, kemudian dia meninggal dunia, lah kok ahli warisnya tidak rela, gigi itu harus dicabut untuk dibagi. Kenapa? Karena memang kita tidak punya hak. Maka dari itu jangan kita menjadi orang bodoh. Sudah capek kita mengumpulkan dunia, ternyata waktu ke alam barzah tidak kita bawa. Malam ini kita akan menjadi orang cerdas, si kaya cerdas. Kemudian di sana ada si fakir, si miskin. Sudah miskin di dunia, ternyata dia juga tidak takut kepada Allah. Sudah miskin makanannya haram, sudah miskin mencuri, sudah miskin tidak sholat, sudah miskin mencari uang 300-500 ribu, terlalu meninggalkan sholat. Masya Allah, nasib buruk dia. Meninggal dunia di alam barzah akan tersiksa. Para pendosa-pendosa. Dan ingat, semua dari kita akan mati. Anda ini yang ngomong akan mati. Maka dikatakan orang cerdas adalah orang yang selalu merenungi kematian. Maknanya apa yang terjadi setelah kematian harus selalu kita sadari. Nabi pernah bersabda, ayun nasi akyas. Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, hei sahabatku, tahukah kau orang cerdas? Sahabat Nabi menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi menjelaskan orang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, orang-orang yang selalu mengingat kematian. Mengingat kematian adalah orang cerdas, karena mengingat kematian menguatkan keimanan tentang kejadian setelah kematian, sehingga kesadaran yang penuh akan hal ini menjadikan dia tidak mau makan riba, menjadikan tidak mau mencuri, menjadikan dia tidak mau zalim, tidak mau mutus tali persaudaraan, tidak mau rebutan waris, tidak mau berzina, tidak mau berjudi dan seterusnya, tidak mau minuman keras. Kenapa? Karena dia tahu hukumannya sangat pedih. Di alam barzah sudah pedih, belum hukuman nanti di neraka. Maka menyebut kematian, mengingat kematian itu maknanya merenungi kejadian setelah kehidupan saat ini. Semua akan mati, semua akan mati. Ketahuilah hei hamba Allah, bayangkan dirimu,
Urusan dunia memang kita dihimbau, diajari oleh Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan kalau memanjatkan doa, memanjatlah, mohonlah yang baik. Kita diajari doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami di dunia kebaikan. Kebaikan itu macam-macam maknanya, baik sehat lahir, baik batin, hati tenang, pikiran tenang, anak baik, rezeki banyak, itu fid dunya hasanah. Kita perlu minta fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Maka kita membangun kebaikan dalam hidup ini juga penting, tapi yang menjadi masalah kalau kita lupa membangun kebaikan di akhirat. Dan alangkah banyaknya orang terlena dengan kebaikan di dunia sehingga lupa kebaikan di akhirat, padahal Allah telah menjadikan kebaikan di dunia itu adalah mukaddimah kebaikan di akhirat. Maka fahamilah hai hamba Allah yang telah diberi kebaikan di dunia, maka sesungguhnya itu ada pesannya, ini kebaikan di dunia harus kau jadikan kebaikan di akhirat. Maka yang diberi oleh Allah tahta, ingat tahtamu adalah sementara, jadikan tahtamu yang sesaat itu untuk kebaikan di akhirat. Hei yang punya harta juga sementara. Kalau kita renungi dengan kekayaan yang melimpah, ketahuilah pun kalau meninggal kita tidak bisa menggunakannya. Kalaupun ada seorang laki-laki yang bekerja keras mengumpulkan harta sampai bisa bangun rumah megah, kemudian dia meninggal dunia, dia pesan kepada istri dan anak-anaknya, kalau abah nanti mati tolongin nak, kalau abah mati biar tidur di sini saja, jangan dibawa ke kuburan. Nggak ada yang denger. Kita harus 1 jam 2 jam 3 jam harus dilemparkan, kita buang ke kubur sana. Kita harus paham mana ini, ya Allah. Semuanya kita akan dikirim ke sana. Rumah megah untuk siapa? Untuk yang kita tinggal. Kalau dia baik akan digunakan kebaikan, kalau tidak baik akan jadi siksa untuk kita. Kita harus renungi kekayaan yang kita miliki, dan kita harus berenung kita akan mati, ya Allah. Kita akan mati. Bayangkan tentang kematian dirimu, bukan kematian orang lain. Dan ketahuilah bahwa semua kita akan mati. Kalau sudah ajal tiba tidak bisa ditunda, tidak bisa esok hari. Di antara kita tidak tahu kapan mati. Memang kita sering minta panjang umur, dan semoga panjang umur semuanya. Akan tapi pun demikian kita tetap akan mati, hai hamba Allah. Kita akan mati, dan kapan mati kita tidak tahu. Kita punya kafan kita bermacam-macam. Ada kafan yang masih ditanam sana di pohon katun sana, ada kafan yang sudah dipintal, ada kafan yang sudah dibawa truk menuju ke tokonya, ada kafan yang sudah digunting. Itu kafan kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi semua dari kita akan mati, hai hamba Allah. Semua akan mati. Dan bagaimana kalau kita mati? Kalau kita mati, bayangkan kematian Anda. Aku akan mati. Jangan mikirkan kematian orang lain. Kita yang akan mati. Kita akan mati. Kita akan meluntung di ruang tengah. Bayangkan di ruang tengah. Orang sudah pada berbincang, bermusyawarah untuk segera menyingkirkan kita dari tempat tersebut. Kita harus pakai bahasa yang tidak enak. Kita akan disingkirkan karena kita akan berbau busuk kalau dibiarkan di situ. Maka jangan sombong, ya Allah. Kita semua yang katanya paling ganteng tetap bau busuk. Bahkan bangkai yang paling busuk adalah bangkai manusia. Kemudian setelah itu keluarga bersepakat merencanakan kita akan dibawa kemana. Kita akan dibawa kemana. Saat itu lihat, yang biasanya suara lantang tidak lagi bersuara. Mandi pun tidak bisa, harus dimandikan. Pakai baju gak bisa, pakai baju harus dikenakan oleh orang lain. Yang biasa sombong dengan baju bermerek, saat itu bajunya seragam kain kafan. Seragamnya orang kaya dan orang miskin, seragamnya pejabat dan rakyat sama, kain kafan. Dan kain kafan dibatasi. Kemudian setelah itu apa? Disolati, karena kita adalah ahli iman. Lihat, bayangkan ini, Anda kita yang mati, lihat. Kemudian setelah itu karena Anda orang beriman, lihat, orang pada menangis dengan kepergian Anda. Anda dipeluk, ayah mencium di kening Anda. Kemudian setelah itu Anda akan dibawa ke tempat itu tempat saat ini kalau Anda datang merasa ngeri, ketakutan, ternyata mau tidak mau Anda harus masuk ke dalamnya. Ya Allah, pahami makna ini. Orang mengiringi Anda, mengerangkul Anda, membawa Anda seolah-olah Anda dipikul di atas keranda.
Anda bukan jadi pengantin, Anda akan dipinggirkan dari rumah Anda akan diletakkan di tempat sepi sana. Ternyata sudah disiapkan tempat tinggal yang istimewa. Lihat, 2 kali 75 meter kali 75 cm, 75 kali 2, dan kita harus masuk ke dalamnya. Dan kemudian setelah itu apa? Ini pipi yang sering kita sombongkan ternyata harus ditempelkan ke bumi. Kemudian setelah itu akan ditaburkan tanah di atas kepala kita, ditimbun tanah. Kemudian orang-orang itu yang dulu katanya sangat mencintai kita pun ternyata harus meninggalkan tempat tersebut. Dan ingat, saat itulah akan datang malaikat mungkar dan nakir. Cuman karena Anda orang baik, sebelum malaikat mungkar nakir datang, karena Anda orang baik, maka tiba-tiba ada yang datang kepada Anda. Assalamualaikum. Anda menjawab, waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku adalah sedekah yang pernah engkau berikan dulu. Ada lagi suara yang indah, kemudian Anda menyapanya dan ia menjawab, aku adalah solat malam yang pernah kau tegakkan dulu. Ada suara lagi yang lebih merdu lagi, lalu Anda bertanya, siapa engkau? Aku adalah silaturahmi yang kau jalin, kau sabar karena saudaramu yang jahat dulu. Kemudian suara-suara indah akan datang. Ternyata itu amal baik, digambarkan amal baik akan dalam bentuk yang indah sekali. Karena Anda sudah dikerumuni dengan amal baik, maka Anda pun tidak merasa takut lagi, tidak merasa gentar lagi. Kemudian datang malaikat mungkar nakir. Setelah malaikat mungkar nakir datang, Anda pun tidak gentar, tidak takut, karena Anda tahu dia sama dengan Anda, hamba Allah. Di saat mereka bertanya pun Anda dengan ringan, dengan mudah menjawab. Waktu mereka bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Anda pun menjawab dengan mudah, Allahu Rabbi, dan seterusnya. Maka malaikat itu akan menyapa Anda dengan keindahan, dan setelah itu diserahkan Anda kepada malaikat rahmat. Tolong beri rahmat orang ini, rahmat nikmat dari surga hingga nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Itulah Anda orang-orang baik, itulah Anda orang yang sering silaturahmi, itulah Anda orang yang sering menahan dendam, itulah Anda orang yang sering bersedekah, itulah Anda orang yang menjauhi riba, itulah Anda orang yang sering bangun malam, itulah Anda orang yang sering berbakti pada orang tua. Itulah Anda. Akan tapi di kubur sebelah Anda harus pahami, di kubur sebelah adalah orang di saat dia mati, orang pada tertawa karena dia banyak kejahatannya. Kemudian segera dibawa ke tempat ke kubur. Setelah diliang lahat di kubur, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Sebelum malaikat mungkar nakir datang, ada sesuatu suara yang menyeramkan dan dia ketakutan. Siapa engkau? Suara itu berkata, aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu. Kemudian ada lagi suara yang lebih serem lagi. Kemudian dia bertanya, siapa engkau? Aku adalah solat yang kau tinggalkan. Semua dosa-dosa akan datang mengurumuni dia dan menemani dia. Dan semakin takut, suasana takut. Anda sadar, coba Anda sadari bagaimana suasana takut jika Anda dalam ketakutan di sebuah malam, di rumah yang sepi, di sebuah tempat rumah sepi, di kegelapan malam, di keheningan malam, tiba-tiba ada gelas yang jatuh. Anda terkaget. Ini keadaan di alam barzah. Lihat, kubur sebelah itu orang yang banyak dosa, orang yang banyak maksiat masuk ke alam barzah. Datang amal-amal buruknya menjelma dalam bentuk yang sangat menakutkan. Kemudian setelah itu datang malaikat yang digambarkan matanya hitam kebiru-biruan, menakutkan, dan suaranya lebih lantang dari halilintar. Suara gelas pecah saja kita ketakutan, bagaimana mendengar suara yang lebih lantang dari halilintar? Kemudian bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Dia ketakutan dan tidak menjawab, hanya berkata kemudian dipukullah orang ini. Dan ketahuilah, pukulan ini seandainya dipukulkan di dunia akan hancur. Ini dipukulkan kepada manusia pendosa. Dan setelah itu diserahkan kepada malaikat, siksa orang ini hingga nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Berapa lama di alam barzah? Berapa lama? 100 tahun, 1000 tahun disiksa. Jadikan ini bahan untuk kita merenungi diri kita. Wahai hamba Allah, kita semua akan masuki alam barzah. Alam barzah adalah alam, adapun kubur itu untuk menyimpan jasad kita. Alam barzah adalah alam. Ada alam yang kalau kita sudah mati nanti baru kita menyadari itu ada alam baru lagi. Mari kita merenungi diri kita sendiri.
Jika anda golongan orang yang pertama, bersyukurlah anda. Jika anda saat ini golongan tadi orang yang ahli silaturahmi, anda senang sholat malam, anda senang bersedekah, kalau anda golongan orang ini, bersyukurlah anda. Bahkan kalau seandainya anda menjadi golongan yang satu lagi, banyak dosa yang anda lakukan, malam ini akan kita beresi, di masjid ini akan kita beresi. Siapapun yang punya dosa, punya maksiat, yang sering makan haram, urusan riba, ngambil hak orang lain, pernah ke minuman keras, meninggalkan sholat, ingat, sadar bahwasanya surga Allah bukan saja untuk orang yang pekerjaannya baik-baik saja seperti para nabi, akan tapi surga Allah juga diberikan kepada pendosa-pendosa yang di saat menyebut dosanya dia sadar lalu kembali kepada Allah. Ini kesempatan bagi kita. Kalau kita seperti Nabi, tidak. Yang ada adalah kita seperti kelompok yang kedua, banyak dosa. Dan ingat, semua dosa jika belum diampuni oleh Allah saat di dunia, akan tampak dosa itu di alam barzah, akan tampak di alam barzah. Semua dosa yang kita lakukan kalau belum diampuni oleh Allah akan tampak di alam barzah. Maka bergegaslah hai hamba Allah untuk mohon ampun kepada Allah. Dan insya Allah permohonan ampun ini kita hadirkan bersama renungan kita sembahyang 10 akhir bulan Ramadan. Ingat, kalau disebutkan bahwasanya wasari'u ila mahfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin, bergegaslah kalian menuju pengampunan Allah dan menuju surga Allah. Disuruh oleh Allah, ayo bergegas ke surga yang disiapkan untuk orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Ditandai mereka adalah orang-orang yang senang berderma. Dalam keadaan kaya dia sedekah, dalam keadaan fakir pun dia berusaha untuk bisa berderma. Yunfikuna fis sarai wad dharra, urusan dengan hartanya. Kemudian dilanjutkan wal kadhiminal ghaidha, surga untuk anda yang biasa menahan amarah, tidak gampang terpancing emosi. Wal kadhiminal ghaidha, di saat dizalimi oleh saudaranya dia menahan diri agar tidak memberi reaksi yang negatif yang tandanya kalau ia itu marah. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah termasuk jihad yang luar biasa agung, karena kalau amarah kita ikuti menjadi sebab permusuhan dengan saudara, sebab permusuhan dengan orang lain. Maka wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Dan ini semua nanti akan kita matangkan dalam renungan-renungan di tempat ini. Setelah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nasi, membiasakan diri untuk memaafkan orang lain adalah ciri ahli surga. Kalau anda merasa mudah memaafkan, ketahuilah anda sepertinya memang ahli surga. Tapi kalau anda pendendam, ketahuilah jangan-jangan memang tempatnya di neraka sana. Maka hilangkan dendam, dan ini akan kita hadirkan dalam renungan kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang berbuat baik kepada orang yang ngejahatin sama dia. Orang hebat adalah bukan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya, akan tapi orang hebat adalah di saat dijahatin malah dia ngebalas kebaikan. Sebab begini rumusnya, kalau ada orang berbuat jahat kepada anda, anda balas dengan jahat, anda tidak beda dengan dia. Kalau ada orang berbuat baik kepada anda lalu anda membalas baik dengan dia, kepada dia, sama anda dengan dia, anda belum unggul. Yang unggul adalah di saat dia berbuat jahat kepada anda membalas dengan kebaikan. Itulah hakikat silaturahmi yang disebutkan oleh baginda Nabi, laisal wasil bil mukafi, penyambung silaturahmi bukan orang yang membalas kebaikan, akan walakinnal wasilah, akan tapi penyambung silaturahmi yang sejati adalah idza qutiyar rahimu, dijailin dia, dijahatin dia, didolimi dia, kemudian dia membalas dengan kebaikan. Idza qutir rahim wa salaha, di saat diputus hubungannya, dijahatin dia membalas kepada kebaikan. Ini kan bentuk kebaikan. Cuma lanjutkan ayat ini. Ayat ini ternyata ahli surga bukan saja orang yang seperti itu saja. Seperti itu ya. Kalau anda ternyata mudah lapang, mudah memaafkan kepada saudara, sepertinya anda memang ahli surga. Setelah itu apa? Ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan adzlamu anfusahum. Ini adalah kita benar ini. Ahli surga adalah mereka yang berbuat walladzina idza fa'alu fahishatan, yang melakukan kekejian dalam perbuatan, melakukan dosa, adzlamu anfusahum, zalim pada dirinya sendiri. Dikatakan zalim pada dirinya sendiri dalam melakukan dosa, dzakarullah, segera ingat kepada Allah. Ini adalah kelompok. Kalau kita merasa dosa, jangan ragu, masih ada kesempatan untuk menjadi ahli surga.
Kuncinya apa? Kita menyesali dosa-dosa kita, dan insya Allah bagaimana kita menyesali dosa-dosa agar kita yang pendosa ini bisa menjadi golongan orang bertakwa ahli surga. Insya Allah kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Mohon disampaikan pada yang lain untuk bisa mengikuti acara ini, dan anda yang sudah menghadiri jangan sampai putus. Dan pesan kami, Nabi menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan enggak pakai pilih-pilih, 21 iya, 23 iya, 22 enggak, tidak, semuanya ayo kita penuhi setiap malam. Insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita pastikan kita akan menjadi ahli tobat untuk masuk makom kekasih Allah. Ada orang menjadi kekasih Allah dengan amal baik, ya, yang amalnya baik kurang dosa seperti para wali dan para nabi. Cuman kita ini kelasnya kelas mata kotor, kelas dosa. Kita ingin menjadi kekasih Allah melalui makom tobat, seperti sabdakan difirmankan Allah, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah senang cinta kepada orang yang bertobat. Jadi orang berdosa lalu bertobat ini punya makom tinggi juga nanti pada akhirnya, makom mahbubiyah inda rabbil alamin, orang yang dicintai oleh Allah dengan menyesali dosa. Insya Allah kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon disampaikan dan diikuti dengan serius. Ini adalah untuk keselamatan kita. Dunia akan kita tinggalkan, kita akan berjaya. Dan kami ingatkan sekali lagi, orang yang selalu menghadirkan renungan seperti ini bukan menjadi sedih hidupnya di dunia. Orang sebagian berkata, kalau kita selalu ingat kematian hidupnya susah. Oh tidak, kalau anda senantiasa mengingat kematian, maka hidup anda akan indah. Tidak ada seindah yang mereka alami. Kenapa? Dia ngerti kehidupan di akhirat, maka dia akan mesra dengan istri. Sebab kalau jahat akan menjadi siksa, dia akan santun kepada saudara, dia nggak akan mengambil hak orang lain. Maka mengingat kematian kunci keindahan hidup di dunia sebelum di akhirat. Ini saja. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.